Kita panggilkan saja narasumbernya yaitu Kak Rizka. Kak Rizka. Selamat malam Kak Rizka. Silakan Kak. Silakan Kak. Silakan Kak, duduk. Mari, silakan. Mic-nya maaf dimasukin. Dimasukin sini Kak. Dimasukin ke dalam. Sini. Iya betul. Tepuk tangan dong untuk Kak Rizka tuh. Kita sudah kedatangan Kak Rizka, yaitu narasumber kita yang pertama nih untuk membacakan cerita horor nih teman-teman. Kak Rizka, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Dari mana nih Kak Rizka? Dari Bandung asli. Asli Bandung ya? Oke. Tadi nunggu berapa lama nih Kak Rizka selama di sini? Lumayan sih, tapi kan sambil ngobrol sama temen, Oh, jadi jadinya nggak kerasa ya. Suasana lobbynya juga emang nyaman banget Kak Rizka ya. Oke nih, teman-teman yang di rumah, sesuai judul tadi, yaitu penampakan menyerupai temanku. Betul Kak Rizka ya, Mucin ya? Iya. Betul, yaitu tadi Kak Rizka nih. Mucin tuh udah ngerasa horor nih dari awal. Iya banget, soalnya aku pernah ngalamin gitu Kak, sama kayak kakak, cuman kan kayaknya lebih serem gitu. Ya setelah lihat di serem review banget. juga nih, kayaknya kurang afdol nih kalau bukan Kak Rizka yang menceritakannya. Karena Bener Kak Rizka banget. sendiri yang mengalami, betul Kak Rizka ya? Iya, betul. Oke nih Studio Lovers, Mucin dan yang teman-teman lainnya, kita dengarkan langsung kisah dari Kak Rizka. Silakan Kak Rizka. Iya, jadi aku tuh kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung sini. Nah terus aku tuh udah janjian pertamanya sama temenku buat belajar bareng di perpustakaannya. Nah jam 3 sore tuh janjiannya ya. Pada saat itu aku yang sampai duluan. Iya ya. Aku yang sampai duluan, tapi temenku kan belum datang dan posisi di perpus tuh kelihatan kayak sepi banget, kayak nggak ada orangnya. Iya, iya. Jadi ya aku ya cuek aja gitu, yang biasanya juga kan kayak gitu. Nah terus tiba-tiba beberapa saat kemudian ada yang datang. Iya. Aku kira bukan temenku, taunya temenku duduk di sebelahku. Iya, duduk banget di sebelah kakak. Ya, jadi kan kursi perpus kayak gitu ya Oke, Kak. oke. Nah udah gitu pas temenku datang, Ya. aku ajak ngobrol tuh pertamanya. Kamu kenapa kok pucet? Iya. Kata aku tuh gitu. Tampak berbeda, nggak Iya, seperti tampak biasanya dia. mungkin Terus ya. dia kayak diem aja. Iya. Nah terus kataku, kenapa? Kan nanya Iya. gitu. Tapi dia diem aja, cuma jawabnya gitu sama ngangguk. Oh, cuma nggak ada geleng-geleng. mengeluarkan sepatah dua patah kata enggak ya? Enggak ngomong Oke. apa-apa. Nah, udah gitu kataku ya udah kita mulai aja belajarnya. Iya. Belajar, mulai kita buka-buka buku. Pas udah di tengah jalan, dia ngomong ada chat masuk ke HP-ku. Iya. Chat. Pas aku lihat chatnya dari temenku itu yang udah janjian. Oh, jadi temen yang tadi di sebelah Kak Rizka. Iya. Terus kan aku kaget. Iya, Aku iya, kaget iya. kayak, hah ini siapa? Maksudnya yang di sebelahku kan siapa? Padahal ini Iya, temen aku bener. ada. Dia ngechatnya, tungguin bentar ya, aku masih di kosan. Kata temenku yang ngechat itu. Hah, berarti yang tadi duduk di sebelah Kak Rizka tuh Siapa? Nggak tahu. bukan temen aslinya Ya, tuh, KW-nya ya, gitu. KW-nya. Nah terus kata aku, pas ngeliat, mana buktinya kalau kamu masih di kosan? Karena Iya. kan aku takutnya dia bohongan gitu. Betul. Bener. Terus dia kirimin bukti foto yang ada di kosannya. Dia masih ada di kosan, masih kata dia, aku masih beres-beres di kosan. Dia bilang gitu. Terus kata aku, hah? Terus yang sebelah siapa dong? Aku gitu kan. Terus aku lagi diem gini, refleks ngelihat ke kiri. Terus yang makhluk itu juga ngelihat ke aku, Iya. gitu. Sambil senyum dan bilang, udah tahu ya. Kayak gitu Kak. Serius? Ya. Udah Ya tahu ampun, ya. serem banget, ih gila. Ya, serem banget. Terus aku langsung kan refleksnya manusia ya. Kalau Betul, misalnya ya. ngelihat yang kayak gitu terus tiba-tiba langsung nge-freeze gitu dia. Iya bener. Kaku, nggak bisa apa-apa. Aku merem tuh sambil baca-baca doa. Dan adalah beberapa menit aku buka mata. Ya. Tiba-tiba dia pergi tapi sambil cekikikan. Gitu, pergi aja. Guys, gila. Sempat ada kontak antara Kak Rizka. Enggak, cuma Maksudnya sempat ada ngobrol kayak tadi tuh jawab kamu udah tahu ya gitu. iya dia ngomong Kebayang gitu. banget, pasti Tapi ngeri banget ngomong itu. udah taunya tuh kayak gimana ya kalau bahasa Sundanya tuh ngalelewe lah. Oh gitu Ya, kalau lewe. udah tahu ya sambil senyum gitu kan. Serem banget. Iya, serem banget. Ya Ngeri banget. ampun. Iya, makanya aku pas udah gitu kan pas dia ngomong gitu pas kabur aku langsung cepet-cepet tuh pas dia udah pergi aku cepet-cepet ngambil tas beres-beres buku ngambil tas
langsung pergi dari perpus. Nah semenjak situ aku nggak mau lagi ke perpus sendirian. Jadi trauma gitu Iya, ya. ada trauma tersendiri lah. Itu kejadiannya di tahun berapa Kak Rizka? Di setahun kemarin. Oh jadi baru-baru ya kejadiannya? Baru-baru. Sebelum kan aku udah skripsian. Betul, Sebelum ya. skripsian pokoknya. Oh sebelum skripsi, pasti Ya. kebayang banget nih di Ya, memori makanya- Kak Rizka nih teman-teman yang ada di Ya, rumah. makanya pas disuruh ayo pada cari buku gitu Iya. di perpus kata dosen gitu. Aku nggak pernah mau ke perpus yang ada di sini. Soalnya takut aja gitu, Iya, takut bener-bener. kejadian lagi. Trauma ya, iya Ngeri benar-benar. banget Kak Rizka. Jadi begitulah teman-teman cerita dari Kak Rizka. Jujur kalau Kak Cupi sih ngalamin itu udah ngibrit duluan kayaknya. udah kabur duluan pasti. Iya, soalnya Mucin juga dulu pernah sih ngalamin kayak ngelihat gitu, cuman nggak seserem Kariska. Kariska kan sampai bener-bener ngeliat Iya, gitu kan, diliatin, iya. sebelahan lagi. Iya. Gila. Ih, Terus juga serem dia banget. ngomong kan, terus dia ngomong Udah tahu ya. udah tahu ya, terus dia ngeri banget itu Iya. temannya Kak Rizka itu juga kan. Ya makanya Ih. setiap kalau ngelihat ngeinget-inget lagi terus nyeritain kayak gini suka merindingnya tuh terus-terusan gitu. Iya, bener. Keinget gitu. lagi ya, terus ngerasa merinding sendiri. Terus ada kejadian apa lagi Kak? Kalau di di kampus mah paling itu aja sih, tapi kalau pernah pertama kalinya aku ngelihat kayak gini Iya. karena di daerah rumah aku sendiri itu lagi hujan disuruh sama papa Iya. papa. Nah, lagi jalan awalnya nggak ada orang Kak, di hadapan pandangan nggak ada orang. Nggak ada orang. Tapi pas ngelewat emang itu pohonnya pohon jambu dan pohonnya emang ngerada-rada gitu ya. Iya. Pas ngelewat pohon jambu tiba-tiba ada yang berdiri sebelah aku pakai baju hitam pakai baju putih. Sosoknya, sosoknya pakai baju putih. Pakai baju putih. Kakak ngeliat banget gitu. Iya, padahal maksudnya kan bukan Merinding. ngeliat sih Kak, tapi Merinding. kan sama kita kelihatan dari pinggir. Iya, iya, iya. Pinggir. Ya makanya pas awalnya pas jalan mah nggak ada gitu dari Iya, pandangan iya, kita iya. nggak ada, tapi Iya. pas kita ngelewat di sebelah banget ada pakai berdiri pakai baju Serem putih. banget. Dia nampakin. Guys. Oke nih, dan Kak Cupi juga lihat reviewnya sedikit tentang Kak Rizka. Jadi Kak Rizka ini emang beberapa kali mengalami kejadian mistis dan emang Iya. Kak Rizka juga bisa merasakan mungkin Kak Rizka Ya ya. sedikit bisa. Sedikit bisa merasakan karena orang tua katanya Ya bisa ya. orang tua bisa. Tuh makanya nih Oke, Studio oke. Lovers. Tuh. Oke, sebelum menutup cerita dari Kariska, Mucin sama Kak Cupi pasti punya kata-kata bijak dong. Oke nih. Kata bijaknya dari Kak Cupi dulu deh. Oke Silakan, nih. Kak Cupi. Dengar tadi cerita dari Kak Rizka. Cupi ini mau ngasih kata-kata bijak buat teman-teman semua. Versi Kak Cupi sendiri. Yaitu, hey hantu, kalau mau menyerupai jangan menyerupai temen dong. Kalau mau menyerupai mantan Kak Cupi aja karena Kak Cupi masih sayang mantan. Kak Cupi gila ih. Gimana Nggak, tuh masih sayang mantan gimana? udah nggak bener. Ya, serem ya, Kak? nggak bener itu mah nggak bener. Kak Cupi mah Yang sering ngasih ketemu ngasih mantan kata-kata nggak boleh. Nggak boleh atuh Kak Cupi. Opa, coba gimana versi Mucin? Nih, yang paling bener adalah dari Mucin. Oke. Nih, dari Mucin, Kak. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Tuhan yang Maha Memberi. Oh tuh betul Gitu, banget Mucin Kak udah Cupi. paling bijak betul Kak Rizka ya. Betul. Oke Kak Rizka, terima kasih atas ceritanya dan sama-sama. partisipasinya Kak Rizka ya. Kita nih mau ngingetin nih buat Studio Lovers dan teman-teman yang di rumah. Gimana sih caranya untuk bisa tampil seperti Kak Rizka di tengah-tengah kita? Gimana Mucin caranya? Caranya gampang banget nih buat teman-teman yang di rumah yang punya pengalaman horor kayak Kariska, langsung aja dikirimin di DM Instagram Studio Family Karaoke. Gitu Kak Cupi. Oh gitu. Gampang Oke banget itu Kak Rizka. caranya. Sekali lagi Kak Cupi dan teman-teman tim yang di belakang juga ngucapin terima kasih Kak Rizka ya atas meluangkan waktunya. Kak Rizka, kita nih punya satu oleh-oleh nih untuk Kak Rizka. Satu tuh? goodie bag sedikit. Oke bentar ya. Oke Kang Eri, punten. Iya, silakan Kak Rizka diterima. Iya, tepuk tangan dong. Terima teman-teman kasih yang ada ya, di sini. Kak. Oke, Kak Rizka, Ya, ini ada produk dari Open Ending. ya. Bener banget. Tolong dipakai dan ikut dipromosikan Kak ya. Dipakai biar boleh. kece nih kayak Tuh, kita. seperti Kak Cupi juga dan Pasti Mucin. dipakai Keren dong. banget. Oke, thank you Kak. Mari kita di foto dulu mungkin Kak. Ya, boleh. Di foto dulu.
Oke Kak Rizka, terima kasih Terima atas kasih, waktu dan Kak kesempatan. Rizka. Mari Kak Rizka, sebelah sini. Ya. Wow. Gila, kita duduk dulu. Kita review sedikit. Ngeri banget. Ngeri banget. Satu kata ngeri sih untuk cerita horor yang tadi. Jadi takut kalau ngelihat orang-orang di sekitar gitu. Jadi nggak yakin ini Iya. orang asli atau Iya bener. jelema-jelemaan. Kak Cupi juga masih nggak yakin sebenarnya. Sih nggak yakin. Iya. Banget. Apalagi tadi ada kontak dia ngomong ya si Iya, makhluk halus itu makanya ngomong. serem banget. Oke.